Halo anak-anak, salam budaya. Pada mata pelajaran seni budaya di kelas 12 IPS SMA Negeri 12 Solo ini, Bapak akan memberikan video tutorial tentang pembuatan media pembelajaran tradisional yang akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan ulasan mengapa Bapak memilih topik tentang kesenian wayang kulit, Bapak akan terlebih dahulu memperlihatkan bagaimana proses pembuatan wayang kulit dengan menggunakan media tradisional. Dalam media pembelajaran ini, alat-alat yang kita butuhkan berupa kardus, pensil, mistar atau penggaris, spidol, dan gunting. Langkah awal dalam pembuatan ini kita mulai dengan kita memberikan garis agar presisi, dan kita potong bagian kardus yang telah kita ukur sesuai kebutuhan. Setelah itu, kita masuk ke tahap pembuatan sketsa dengan menggunakan pensil. Setelah hasil sketsa dirasa cukup bagus, kita mulai pada tahap penebalan sketsa dengan menggunakan spidol. Dan seperti inilah hasilnya. Salam Nusantara. Baik, untuk anak-anak di mata pelajaran seni budaya pada kelas 12 IPS di SMA Negeri 12 Solo ini, Bapak akan mengajarkan kalian tentang media pembelajaran tradisional. Jadi di kesempatan kali ini di mata pelajaran seni budaya, Bapak akan mengulas tentang salah satu seni tradisional yang cukup familiar di tanah Jawa, yaitu adalah seni pertunjukan wayang kulit. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang media pembelajaran tradisional. Jadi di sini Bapak akan mengajar kepada kalian untuk memanfaatkan barang-barang tradisional yang ada di sekitar kita. Ini seperti contohnya, Bapak telah membuat wayang kulit dengan lakon Kumbakarna dengan media kardus ya. Ini bekas kardus dari mineral, Bapak manfaatkan. Jadi apa sih yang dapat kita ambil dari kisah inspiratif dari Kumbakarna? Sebelumnya Bapak akan menjelaskan Kumbakarna ini adalah sosok raksasa dalam Wiracarita Mahabharata. Kumbakarna ini adalah adik dari Prabu Rahwana, raja raksasa dari kerajaan Alengka yang telah menculik Dewi Sinta, istri dari Rama Wijaya titisan Dewa Wisnu. Jadi di antara banyaknya tokoh wayang yang melambangkan sifat kesatria, mungkin anak-anak akan bertanya kenapa Bapak kok memilih tokoh Kumbakarna? Yang jelas-jelas Kumbakarna ini adalah raksasa dan adik dari Prabu Rahwana yang notabene adalah sosok raja yang jahat. Jadi gini anak-anak, Bapak menjelaskan ya. Walaupun Kumbakarna ini adalah adik pertama dari Prabu Rahwana, namun Kumbakarna ini memiliki sifat yang berbeda dengan Rahwana. Dalam wayang-wayang, lakon-lakon di Jawa, Kumbakarna ini memiliki julukan sebagai kesatria yang kusuma bangsa mati. Jadi dalam lakonnya itu ketika Kerajaan Alengka Dirja sedang diambang kehancuran ketika pasukan kera dari Prabu Rahwana, dari Prabu Rama Wijaya, dari kerajaan Kiskendha telah menyerbu dan menyerang Prabu Alengka. Di situ Prabu Rahwana sudah kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena bala tentaranya, adiknya dan anaknya telah banyak yang gugur dan tewas di medan peperangan karena dikalahkan oleh pasukan dari Rama Wijaya. Di tengah kebingungan dari Prabu Rahwana itu, Prabu Rahwana akhirnya meminta tolong untuk adiknya si Kumbakarna untuk maju ke medan perang menghadapi pasukan dari Prabu Rama Wijaya. Karena menyadari bahwa satu-satu pondasi tameng terbesar dari kerajaan Alengka itu hanya tersisa adalah Kumbakarna. Jadi dalam lakon-lakon
di Jawa ini ada istilah lebay sih untuk penyebutan raksasa Kumbakarna. Jadi istilahnya Kumbakarna itu gedenya seperti anak gunung. Maksudnya anak gunung itu besarnya Kumbakarna itu seperti anaknya gunung itu. Misalnya Gunung Krakatau, jadi sebesar anak Gunung Krakatau itu. Jadi dalam cerita ketika Rahwana memanggil si Kumbakarna ini, Rahwana berkata, "Hei Kumbakarna, menurutmu apakah di dunia ini ada yang gratis?" Si Kumbakarna menjawab, "Tidak Bunda, tidak ada yang gratis." Lalu si Rahwana mengimbuhi percakapan, "Kalau begitu, aku memintamu untuk maju ke medan perang menghadapi bala tentara dari Prabu Rama." Di situ Kumbakarna berkata, "Ada apa Kandang? Mengapa kau menyuruhku perang?" gitu. Si Rahwana berkata, "Aku telah menculik Dewi Sinta." Dewi Sinta itu adalah istri dari Prabu Ramawijaya dari kerajaan Bapak sedikit lupa. Oke, dan setelah mendengar kabar itu, si Kumbakarna ini marah. "Wah, biadab kau Kanda, kau seharusnya mengembalikan, tindakan itu tidak terpuji." Si Rahwana bertanya, "Tidak bisa adikku, aku sudah terlanjur jatuh cinta kepada Dewi Sinta. Seperti kau ketahui bahwa Dewi Sinta itu adalah titisan dari Widowati, yang mana Dewi Widowati telah dijanjikan oleh para dewata untuk menjadi kekasih Kandamu ini. Kenapa kau diam saja Kumbakarna? Apakah kau tidak mau membela kakakmu ini?" Di situ berdirilah dengan gagah Kumbakarna dan berkata, "Kau jangan salah mengiraku kakakku Rahwana. Aku mungkin tidak setuju dengan sifat tercelamu, tapi aku tidak akan membiarkan pasukan Ramawijaya membunuh rakyat Alekadirja." Dengan demikian berangkatlah sang Kumbakarna dengan gagah berani menghadapi pasukan Ramawijaya yang di sana tentunya ada Hanoman yang menjadi duta dari kerajaan Kiskendha. Berangkatlah perang si Kumbakarna itu medan perang. Dengan kesaktiannya, ratusan ribuan bala tentara kera dari kerajaan Kiskendha dari pasukan Ramawijaya itu gugur. Ramawijaya pun tidak bisa melihat pasukan keranya gugur dibunuh oleh sang Kumbakarna ini. Akhirnya Ramawijaya mengutus adiknya Laksamana untuk menghadapi si Kumbakarna ini. Turunlah. Jadi misalnya ini aku gambarkan ya teman, ini Laksamana. Sebelum perang, Laksamana berkata kepada Kumbakarna, "Hei Kumbakarna, Tuan telah banyak merenggut korban dari rakyatku. Itu adalah tindakan yang tidak terpuji, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang bijak seperti Tuan." Gitu. Terus si Kumbakarna menjawab, "Wahai kesatria Ayodhya, apakah ada cara lain selain membunuh dalam sebuah peperangan? Engkau adalah Pangeran Ayodhya yang selalu kusembah dalam semedi dan pujaku. Tapi dalam peperangan, kau adalah musuh yang harus kubantai." Di situ dari kejauhan si raja dari Kera itu yaitu raja ini kakaknya dari pamannya dari Anoman, siapa ya namanya itu, Sugriwa. Raja Sugriwa itu berujar dengan sombongnya, "Hei Kumbakarna, ternyata watakmu tidak berbeda dengan para denawa lainnya." Denawa itu maksudnya raksasa. Di situ si Kumbakarna tersenyum manis dan menjawab, "Hei Sugriwa, kau jangan salah paham terhadapku. Rupanya kau masih tidak mengerti sifat seorang kesatria. Yang kubela dalam peperangan ini bukanlah kakakku Rahwana atas sifat tercelanya, tapi yang kubela adalah rakyatku, bangsaku Alekadirja. Benar ataupun salah, sebagai seorang kasatria sudah menjadi kewajibanku untuk membela tanah airku. Bukankah seperti itu sifat seorang kesatria?" Akhirnya peranglah di sini antara Kumbakarna dan Laksamana. Berhubung Laksamana ini adalah titisan dewa juga, dan Laksamana mendapatkan
bocoran kelemahan dari sang Kumbakarna ini akhirnya gugur dengan cukup tragis ya. Dalam cerita itu kedua lengan dan kakinya itu buntung terkena busur dari Laksamana. Namun ketika gugurnya Kumbakarna ini, sebagai penghormatan kesatrianya, dia dimakamkan secara kesatria oleh Prabu Rawana untuk menghormati jasanya. Dan akhirnya Kumbakarna ini menjadi salah satu contoh sebagai kusuma bangsa, seorang kesatria yang membela tanah airnya. Jadi anak-anak, nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari tokoh Kumbakarna ini adalah bahwasanya seringkali kita dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Dalam arti mungkin secara kenegaraan Kumbakarna ini berada di pihak yang salah karena rajanya itu melakukan hal yang sangat tercela, yaitu menculik istri dari orang lain gitu. Tapi di satu sisi kita bisa melihat sisi positif kesatria dari seorang Kumbakarna, bahwasanya sebagai seorang prajurit, benar atau salah kita harus tetap membela tanah air kita. Sebagaimana filosofi dalam Taoisme yin yang, setiap orang itu memiliki dua sisi, baik dan gelap. Begitupun dengan Rahwana, dan begitupun dengan Kumbakarna. Walaupun dia berwujud seorang raksasa, sifat fisik raksasa, namun hatinya adalah hati seorang pendekar, seorang kesatria, prajurit yang benar-benar nasionalisme. Oke, demikianlah materi seni budaya ini yang Bapak sampaikan kepada anak-anak. Jadi Bapak memberi tugas untuk kalian untuk membuat tokoh wayang favorit kalian ke dalam bentuk kardus, dan minggu berikutnya akan kita presentasikan satu persatu berupa mengapa anak-anak memilih tokoh tersebut dan media apa saja untuk menggambar ini, serta apa nilai-nilai filosofis yang dapat dipelajari dari tokoh yang kalian pilih. Jadi secara tidak langsung media pembelajaran Bapak dengan mengusung tema kesenian wayang ini, Bapak ingin turut memperkenalkan dan melestarikan salah satu kesenian di Nusantara, yaitu wayang kulit. Oke anak-anak, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Tetap mencintai budaya, tetap menjadi kesatria layaknya Kumbakarna. Terima kasih dan salam budaya.